kita sebagai peternak selalu optimis, ya. Kalau kita tidak optimis, tentu kita akan mengurangi semangat kita untuk beternak, gitu lah. Kalau bicara prospek peternakan ayam, kita melihat dan setiap tahun ada pertambahan permintaan atau pertumbuhan pasar. Nah, kalau kita tidak isi ini, kalau kita pesimis, nanti pertumbuhan ini jadi kosong, gitu. Indonesia itu mempunyai penduduk yang cukup banyak, dan ini kan pasar dalam arti masyarakat itu membutuhkan daging ayam. Nah, sepanjang masyarakat butuh daging ayam dan ini perlu disuplai. Nah, ini disuplai dari peternakan ayam, terutama ayam broiler yang untuk dagingnya. Akhir-akhir ini kan banyak tantangan. Tantangan yang sangat terasa adalah suhu. Akhir-akhir ini kan suhu meningkat begitu. Nah, sedangkan peternakan ayam ini pertumbuhan ayamnya itu banyak dipengaruhi oleh suhu. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi ini kan? Nah, oleh sebab itulah ada beberapa peternak sekarang yang sudah memulai teknologi sederhana, misalnya di kandang itu dipasang kipas supaya nanti secara umum suhunya itu bisa turun dari suhu yang ada di luar gitu. Nah, suhu ini kan apa ya, terutama kan suhu global, Pak. Suhu global dianggap sih naik gitu ya. Kemarin kita rasakan itu di bulan April, di bulan Mei itu sangat terasa. Suhu itu memang terasa naik gitu loh. Nah, untuk mengatasi ini, kalau pakai kandang yang lama, kalau kita pakai kandang yang lama itu kan kita tidak modifikasi, artinya kita dengan beternak dengan apa adanya. Nah, sekarang dengan suhu yang naik itu kita harus menyikapinya. Misalnya di dalam kandang itu kan terjadi ada dua dampak. Pertama suhu naik, yang kedua ada amoniaknya. Nah, ini satu-satunya untuk menghilangkan itu adalah dengan teknologi kipas gitu. Nah, kalau di dalam kandang kita pakai kipas, itu kan di dalam kandang itu akan terjadi sirkulasi udara. Yang tadinya dalam kandang itu banyak amoniaknya, dengan kita kipas, amoniaknya itu akan keluar dari kandang karena dikipas oleh kipas tadi. Kemudian fungsi kipas juga memasukkan O2-nya, jadi udara segar yang masuk ke dalam kandang. Nah, ini ada hubungannya dengan tingkat pencernaan ayam. Jadi kalau oksigennya full atau banyak, proses pencernaannya lebih bagus. Artinya daya serap pakan itu akan bagus. Jadi pakan itu akan maksimal untuk pembentukan dagingnya, begitu Pak. Penyakit ya. Dulu sumber utama dari penyakit itu adalah dari sanitasi kandang. Ya. Kalau kandang-kandang yang kurang kurang steril, itu biasanya nanti kalau kita paksakan untuk masuk check-in DOC-nya, itu kan DOC-nya akan tumbuh dengan lama atau pertumbuhannya terhambat. Ini disebabkan oleh virus atau bakteri yang masih ada dalam kandang. Oleh sebab itu, kalau menurut saya kandang itu harus full steril. Artinya dalam arti bersih dan sanitasi gitu. Gitu, Pak. Ya, kita bilang periode ya. Nah, kita bilang periode. Nah, satu periode ternak ayam itu kita hitung 2 bulan. Ya, 2 bulan. Nah, jadi kalau katakanlah kita masuk di umur 1 hari, nanti kita panen setelah umur, kita kadang panen terakhir 30 hari, walaupun kita mulai panen 27 hari ya. Nah, panen terakhirnya mungkin 30 hari. Nah, 30 hari. Kemudian yang 2 bulan itu kan 60 hari. Nah, yang 20 hari dan 30 hari sisanya itu adalah masa pertama pembersihan kandang. Nah, pembersihan kandang. Jadi mulai dari mengarungkan pupuk atau kotoran, nanti dicuci, setelah itu dikapur. Nah, terakhir itu nanti kita semprot ulang dengan desinfektan.
begitu. Di samping bersih dia juga harus steril kan. Nah, untuk mensterilkannya kan pakai desinfektan begitu. Yang paling tampak itu kan kapasitas memaksimalkan lahan. Jadi yang lahan tadinya satu kandang, katakanlah satu kandang 5.000, itu kalau kita kalikan 2 lantai kan jadi 10.000 dengan lahan yang sama. Lalu kalau kita jadikan 3 lantai, dia akan jadi 15.000 dengan lahan yang sama. Jadi sini sebenarnya intinya pertama itu memaksimalkan lahan gitu Pak. Lalu yang kedua, setelah kita coba, kandang yang 3 lantai itu punya keunggulan. Keunggulan yakni kan udara yang di atas lebih bagus Pak. Yang di lantai 3 itu oksigennya sempurna di situ, anginnya banyak, sehingga pertumbuhan ayamnya lebih bagus. Ini kenyataan yang kita dapatkan di kandang. Kenyataannya kandang 3 lantai dengan pakai kipas itu hasilnya lebih maksimal dibandingkan kandang-kandang yang lama. Begitu Pak. Saya bilang begini ya, saya kan pelaku peternak ayam gitu Pak. Seanalog sedikit dengan main bola. Kalau pemain bola itu mereka bertanding, saya lihat itu ada wasit. Kalau wasit itu ada yang mainnya tidak tidak fair gitu ya. Mereka dikasih peringatan gitu lah, dikasih spiritan itu ya. Nah, saya melihat belakangan ini di dalam dunia ternak ayam seperti tidak ada wasit Pak. Jadi peternak itu dia bertanding sama peternak dan yang lain-lainnya, tapi nggak ada wasitnya, gitu. Sehingga saya tanya di mana hadirnya pemerintah di situ. Sedangkan untuk pengaturan pasar, ya populasi DOC dan lain-lainnya itu kita punya kekuatan di situ. Oleh sebab itulah kita pengen pemerintah hadir di situ. Pemerintah sebagai wasit mengatur bagaimana dunia peternakan broiler ini lebih paling tidak lebih positif gitu, tidak saling mencegah, tidak saling menyakiti begitu. Itu yang terasa bagi kami gitu Pak. Kita perlu kompak. Bukan berarti kita harus harus kompak membuat harga, tidak. Tetapi kita kompak sebenarnya idealnya berapa sih populasi yang cukup untuk Indonesia ini gitu loh. Sehingga nanti pasarnya juga menerima seperti yang kita ciptakan. Katakanlah kita butuh ayam 7, kita ciptakan 7. Jangan ciptakan 8 karena itu oversupply. Nah, itu nanti dampaknya kemana-mana. Misalnya pertama yang kena ya peternak lah, karena dia pasti menyarankan harganya masih murah kan begitu ya. Pasti lebih murah dia menawarkannya. Nah, kalau ini yang terjadi, yang pertama menderita adalah peternak.